jelas mereka pengen ngebantu saudara seimannya dong, biar bisa jadi negara Islam juga. Was America's role in supporting Afghan warlords known as the Mujahideen. Walaupun Soviet udah ngelakuin berbagai serangan, bahkan bisa dibilang pasukan Soviet tuh selalu menang di berbagai pertempuran, tapi udah lama kayaknya kita ya nggak bahas sejarah perang-perang di dunia. Makanya kali ini gue mau bahas salah satu perang yang apa ya? Ya bisa dibilang unik lah. Ya lu bayangin aja, kalau biasanya pihak yang menang di berbagai pertempuran tuh otomatis bakal menangin perang. Nah di sini pihak yang unggul secara kekuatan, bahkan udah menangin berbagai pertempuran, itu malah dipaksa ngaku kalah. Wah. Terus perang ini juga tuh dampaknya tuh merembet kemana-mana, khususnya terkait lahirnya organisasi radikal yang sering dianggap sebagai kelompok teroris. Bahkan nih, sampai sekarang, sisa-sisa konflik akibat perang ini tuh masih terjadi loh. Waduh. Gimana? Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, kali ini gue mau bahas perang Soviet Afghanistan. Salah satu episode perang dingin yang efek sampingnya tuh masih bisa kita lihat sampai sekarang. Tapi emang gimana sih sejarah terjadinya perang ini dan gimana kondisi Afghanistan setelah perang ini berakhir? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas perang Soviet Afghanistan, perang yang jadi cikal bakal lahirnya berbagai organisasi teror di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas soal gimana perang antara Uni Soviet sama Afghanistan ini berlangsung dan membawa banyak dampak sampai sekarang, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih latar belakangnya. Gimana konflik antara dua negara ini bisa terjadi? Jadi kalau menurut histori, konflik di Afghanistan tuh ternyata bisa ditarik sampai ke abad ke-19 loh. Tapi waktu itu bukan yang ngelibatin Afghanistan, yang ada konflik ini tuh malah terjadi antara dua kerajaan besar Eropa waktu itu. Britania Raya sama Tsar Rusia. Iya, jadi sejak tahun 1800-an, wilayah yang sekarang jadi Afghanistan tuh udah jadi pion utamanya Rusia buat ngembangin kekuatan mereka ke wilayah Asia Tengah. Dan di saat bersamaan, waktu itu Inggris tuh kan punya wilayah koloni juga ya, yang penting banget buat Inggris. Nama wilayahnya tuh India. Nah, secara geografis, Afghanistan sama India tuh kan deket ya. Makanya di sini Inggris tuh khawatir. Mereka tuh kayak, ini pengaruh Rusia di Afghanistan makin besar nih. Duh, mereka bakal nyaingin pengaruh kita di kawasan Asia Tengah nggak ya? Terus pengaruh kita di India bakal ngurang nggak ya? Aduh, jadi kepikiran. Dan gara-gara persaingan pengaruh ini, Inggris sama Rusia tuh sampai terlibat 3 kali perang di wilayah Afghanistan. Dan perang gara-gara overthinking nih jatuhnya berarti. During the 19th century, the British and Russian empires were locked in a battle of influence in South and Central Asia known as the Great Game. Britain, looking to protect its Indian empire, wanted to keep Afghanistan away from Russia, and these attempts to control Afghanistan resulted in a series of British-Afghan wars. Terus kalau menurut feature history, sebelum akhirnya merdeka, dulunya wilayah yang sekarang jadi Afghanistan tuh ditempatin sama beberapa kelompok etnis. Termasuk salah satu yang paling dominan adalah etnis Pashtun. Nah, etnis Pashtun ini tuh mereka tuh banyak sukunya. Salah satunya suku Durrani, yang di abad ke-18 ngediriin dinasti Durrani yang berkuasa di wilayah Afghanistan, Pakistan Barat, dan Iran Timur. Nah, karena kekhawatiran Inggris akan pengaruh Rusia tadi, akhirnya di akhir abad ke-19 pecah deh tuh Perang Anglo-Afgan. Perang antara kerajaan Inggris yang pengen memperbesar pengaruhnya ngelawan dinasti Durrani. Perang yang ngebikin banyak wilayah dinasti Durrani, khususnya di bagian timur, jadi diambil alih sama Inggris. Perang sampai akhirnya dinasti Durrani kalah. Mereka bubar dan digantiin sama Keamiran Afghanistan atau Emirat Afghanistan. Keamiran yang kebijakan luar negerinya dibatesin sama Inggris. Terus di tahun 1919, Keamiran Afghanistan ini akhirnya merdeka dari Inggris dan kemudian berubah jadi Kerajaan Afghanistan di tahun 1926. Nah, lu inget kan tadi kan, Rusia tuh kan dia berambisi banget ya buat ngejalin hubungan sama Afghanistan. Mereka pengen banget tuh nanamin pengaruh mereka ke Afghanistan. Nah, setelah Afghanistan akhirnya merdeka, di sini Uni Soviet yang jadi penerus Rusia, mereka tuh tetap ngelihat Afghanistan sebagai mitra yang potensial. Makanya Soviet akhirnya jadi negara pertama yang ngejalin hubungan diplomatik sama Afghanistan. Dan begitu juga sebaliknya, Afghanistan juga gitu tuh. Mereka juga jadi salah satu negara pertama yang mengakui pemerintahan Bolshevik di Uni Soviet. Jadi ya awalnya padahal akur banget ya. Terus kenapa jadi perang? Nah, situasi antara Soviet sama Afghanistan tuh jadi mulai memanas di sekitar tahun 1970-an. Jadi waktu Perang Dunia II kelar dan berlanjut ke Perang Dingin antara Amerika sama Soviet,
Raja Afghanistan waktu itu, Muhammad Zahir Shah, dia tuh mutusin buat bersikap netral. Nggak memihak Soviet yang padahal bisa dibilang jadi sekutunya selama ini. Dan sikap netral kayak gini tuh sebenarnya tuh nguntungin Afghanistan loh. Soalnya Afghanistan kan jadi nggak terlibat konflik secara langsung kan. Dan mereka juga bisa tetap menjalin hubungan dagang sama dua kekuatan dunia ini. Bisa tetap dagang sama Amerika, bisa tetap dagang sama Soviet. Harusnya. Tapi di internal Afghanistan sendiri ternyata kepemimpinan Raja Zahir Shah tuh ngebikin sepupunya dia, Muhammad Daud Khan, yang juga sempat ngejabat jadi PM Afghanistan, nggak seneng. Disebut Daud Khan nih, dia nih nggak puas. Dia ngerasa pemerintahan Raja Zahir Shah tuh gagal ngebawa perubahan ke penduduk Afghanistan. Khususnya ke orang-orang etnis Pashtun. Oh iya, ini Daud Khan ini nih, dia nih emang dikenal sebagai tokoh nasionalis Pashtun ya. Yang salah satu ambisinya adalah ngediriin Pashtunistan, ngediriin negara yang wilayahnya tuh mencakup wilayah dinasti Durrani sebelum dijajah Inggris. Termasuk ya di dalamnya wilayah yang udah jadi negara Pakistan. Nah jelas ambisi dia ini ditentang dong sama Pakistan yang waktu itu dapat dukungan dari Amerika. Dan setelah lebih dari setahun mikirin rencana kudeta, akhirnya di tahun 1937, Daud Khan berhasil ngekudeta pemerintahan Raja Zahir Shah. King Zahir Shah was undergoing medical treatment in Italy when his regime was overthrown in a coup by General Muhammad Daud Khan. General Khan was a former prime minister and married to the king's sister. He established a single-party republic ending around 50 years of monarchy. Nah, setelah berhasil ngegeser pemerintahan sepupunya sendiri, Daud Khan dia mutusin buat ngubah bentuk negara Afghanistan jadi republik. Dan dia ngangkat diri dia sendiri jadi presiden pertama Republik Afghanistan. Nah, di momen ini, kalau menurut histori, awalnya Soviet tuh menyambut baik naiknya Daud Khan. Soalnya Daud Khan tuh emang dikenal sebagai orang yang cenderung sosialis, cenderung kiri dia. Belum lagi waktu dia ngekudeta Raja Zahir Shah, di situ Daud Khan tuh kan dapat dukungan dari panglima militer ya. Termasuk panglima dari kelompok Parsyam yang dikenal pro-komunis. Bahkan gara-gara dukungan dari kelompok Parsyam ini, Daud Khan tuh sampai dijuluki Pangeran Merah sama beberapa orang. Jadi ya emang waktu Daud Khan awal-awal naik nih, Soviet nih ngeliatnya, wah ini teman kita nih, antek kita nih, cenderung ke kita nih arahnya nih, harusnya aman nih orang. Soviet tuh mikirnya gitu. Tapi ternyata walaupun cenderung berhaluan kiri, tapi ternyata Daud Khan sendiri tuh nolak buat jadi bonekanya Soviet. Dia bilang, jika perlu Afghanistan akan tetap miskin, asalkan tetap merdeka dalam tindakan dan keputusan. Jadi kalau pemimpin sebelumnya tuh cenderung main aman, sikapnya netral, dan cenderung pengen beraliansi sama Soviet dan Amerika. Nah kalau Daud Khan, dia ini justru sikapnya tuh lebih nasionalis dan nolak aliansi sama keduanya. Terus selain sangat nasionalis, khususnya kalau berkaitan sama orang-orang Pashtun, Daud Khan juga adalah sosok yang otoriter. Kayak waktu ada yang tentang sikap pro-Pashtun dia. Nah di situ bukan yang ngedengerin, bukan yang nerima masukan. Daud Khan tuh lebih milih buat ngelarang kritik dan nangkepin orang-orang yang kontra sama dia. Dan sikap otoriter Daud Khan inilah yang akhirnya memicu kemarahan kelompok sayap kiri dan kelompok tradisional Islam. Apalagi kan ternyata banyak banget tuh anggota kelompok ini yang berakhir dieksekusi sama pemerintahan Daud Khan. Jadi karena dia terlalu keras, terlalu otoriter, akhirnya rakyat nih kayak ngelawan balik lah. Simpelnya kayak gitu. Dan akhirnya setelah kurang lebih 5 tahun berkuasa, kepemimpinan Daud Khan nih berakhir. Setelah dia digulingkan lewat pemberontakan Saur di tahun 1978. Pemberontakan Saur. Oke. Disebut Daud Khan dan 18 anggota keluarganya tuh tewas di tangan orang-orang PDPA, People's Democratic Party of Afghanistan. Partai beraliran Marxis-Leninis yang didukung Soviet, yang dibantu sama militer Angkatan Darat Afghanistan. Dan ya udah dari situ akhirnya jadi punya pemerintahan komunis deh nih Afghanistan. Daud Khan proved to be an authoritarian president. Suspicious to the edge of paranoia, he persecuted the Islamists who disliked his reforms and his alliance with communists. Nah, di awal-awal pemerintahan Partai Komunis ini, PDPA sendiri tuh kebagi jadi dua faksi. Ada faksi keras yang namanya Khalqi, sama faksi moderat yang namanya Parsyam. Nah, awalnya PDPA itu dipimpin sama orang Khalqi, sama orang dari faksi keras yang namanya Hafizullah Amin. Di mana dia ini selain mimpin partai, dia juga jadi wakil PM Afghanistan.
Tapi walaupun status dia di pemerintahan tuh cuma wakil PM, tapi Hafizullah Amin ini dia tuh bisa dibilang sosok yang paling dihormati dan ditakuti loh di PDPA. Bahkan PM-nya sendiri, Perdana Menterinya sendiri, Nur Muhammad Taraki, dia tuh diam-diam sampai minta bantuan ke Uni Soviet buat ngelawan Amin yang dianggap terlalu dominan. Aneh juga deh. Tapi endingnya usaha PM Taraki ini gagal, dan Amin yang tahu dia akhirnya malah ngambil alih kekuasaan. Sama dia juga nangkep Taraki, dan Taraki akhirnya dieksekusi sama dia. Tapi ini bisa gitu ya, PM malah takut wakilnya tuh gimana coba? Endingnya malah PM-nya yang kelar. Aduh. Oh iya, selain karena adanya perpecahan di internal PDPA, kondisi Afghanistan sendiri tuh saat itu tuh lagi nggak bagus, lagi nggak stabil. Soalnya PDPA, partai berhaluan kiri ini, mereka tuh nerapin banyak reformasi dan perombakan aturan secara cepat. Dan sebenarnya ide reformasi kebijakan mereka tuh nggak jelek loh. Kayak misalnya mereka tuh pengen ngasih hak lebih banyak ke perempuan. Sama terus ada perubahan aturan terkait perkawinan, reformasi aturan pertahanan, dan pemberian hak lebih banyak ke kelompok minoritas. Nah ini kan sekilas kan kayak nggak ada yang salah ya. Dan waktu pertama kali diterapin juga, khususnya waktu diterapin di wilayah perkotaan, ya bisa dibilang ini nih nggak ada masalah yang gimana-gimana, kebanyakan pada nerima-nerima aja. Tapi waktu aturan-aturan baru ini mau diterapin di desa, baru deh tuh muncul tuh banyak masalah tuh. Soalnya aturan baru yang kesannya buru-buru diterapin ini tuh, ini ternyata nggak sesuai sama nilai-nilai Islam konservatif yang dianut di desa-desa. Dan balik lagi, karena ini tuh rezim yang otoriter, akhirnya orang-orang yang nggak setuju ini, mereka tuh malah dipenjara dan dieksekusi. Bahkan nih ya, orang-orang dari partai PDPA-nya sendiri, yang berasal dari faksi moderatnya, dari faksi Parcamnya, itu juga tuh banyak yang ikutan dieksekusi loh. Ini kan gila kan, padahal satu partai yang berkuasa juga mereka. Tapi gara-gara beda sikap, akhirnya ikut dieksekusi. Wah. Will you comment on the Western press reports that your recent coup was inspired by the Soviet Union? I'm very sorry that you call it coup. It was not a coup. It was a revolution. Nah, karena kelompok-kelompok Islam konservatif di Afghanistan ini terus-terusan ditekan sama pemerintahnya sendiri, buat ngebela diri, akhirnya mereka mulai tuh nyari bantuan dari luar. Dan mereka akhirnya dapat bantuan dari negara tetangganya, Pakistan, yang juga negara mayoritas Islam. Nah, lu ingat kan tadi kan, Pakistan tuh di-backinginnya sama siapa? Iya benar, sama Amerika. Nah, ngelihat ini panas lah Soviet di sini. Ngelihat negara sekutunya atau bisa dibilang negara bonekanya makin gak kontrol gini, makin banyak masyarakat yang minta bantuan ke Pakistan, ke negara yang di-backingin sama Amerika. Ngelihat ini akhirnya pihak Soviet mulai mempertimbangkan buat ikut campur, mulai mempertimbangkan buat cawe-cawe. Apalagi terus negara tetangganya Afghanistan, Iran, mereka tuh baru aja mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Nah, ngelihat deklarasi ini nih, Soviet khawatir nih. Mereka takut apa yang terjadi di Iran bakal menginfluence kelompok perlawanan Islam di Afghanistan. Apalagi backingan mereka kan Pakistan kan, yang di belakangnya ada Amerika. Dan kalau sampai Afghanistan jadi negara Islam, Soviet tuh takut wilayah-wilayah Soviet yang didominasi sama kelompok Islam bisa ikut terinspirasi buat jadi negara Islam juga. Dan akhirnya takutnya mereka membelot dari Soviet. Takutnya kayak gitu tuh. Dan akhirnya karena ketakutan-ketakutan tadi, Yuri Andropov, kepala KGB, agensi keamanan Soviet, sama Menlu Andrei Gromyko dan Menhan Dmitry Ustinov, mereka meyakinkan Sekjen Partai Komunis Soviet saat itu, Leonid Brezhnev, buat ngambil tindakan di Afghanistan. Dan ya udah, akhirnya di situ Soviet mutusin buat ngegulingin pemerintahan Amin, sama menghalau kekacauan akibat pemberontakan kelompok konservatif Islam. Terus habis itu Soviet juga ngangkat Babrak Kamal, pemimpin faksi Parcham yang diangkat buat jadi pemimpin pemerintahan boneka Afghanistan. Nah, di situ Soviet mulai deh tuh ngirim pasukan, ngirim tentara merah dan berbagai kendaraan tempurnya ke Afghanistan di malam Natal di tahun 1979. Bahkan pihak Soviet tuh sampai merintahin pasukan militer Afghanistan buat ngebantu tentara Soviet yang udah diterjunin. Khususnya buat ngumpas suku-suku pedesaan yang berniat buat memberontak. Jadi udah tuh dari situ, kalau ada desa yang kelihatan memberontak, kelihatan pengen minta bantuan ke Pakistan, itu langsung dihajar dah tuh sama Soviet tuh. Wah. Nah, masuknya Soviet ke Afghanistan ini akhirnya secara resmi ngebikin konflik di Afghanistan masuk ke babak baru. Suku-suku di pedesaan yang tadinya nggak terstruktur, yang tadinya memberontak sebisanya,
Setelah mereka dipukul mundur sama pasukan Soviet, mereka tuh jadi punya alasan buat melakukan jihad. Soalnya kebanyakan pasukan Soviet ini kan kalau nggak ateis ya agamanya Kristen Ortodoks kan. Nah di sini pemberontak Afghanistan tuh jadi mikirnya, wah ini kita sudah diserang orang-orang kafir nih, tidak bisa dibiarkan, kita harus melawan. Ini adalah perang suci, ini adalah jihad. Jadi mikir gitu mereka. Dan gara-gara itu juga, kelompok-kelompok yang tadinya kepecah, akhirnya mereka tuh punya alasan buat bersatu dan ngebentuk kelompok perlawanan yang dikasih nama Mujahidin. Dan akhirnya kelompok Mujahidin ini kemudian mereka tuh disambut baik sama Pakistan dan Amerika. Situasinya tuh di sini Mujahidin tuh butuh backingan kekuatan kan, biar mereka bisa merdeka dan mendirikan negara Islam Afghanistan. Nah, Pakistan yang punya ideologi pan-Islamisme, jelas mereka pengen ngebantu saudara seimannya dong, biar bisa jadi negara Islam juga. Dan Amerika yang nggak mau komunisme makin berkembang dan pengen pengaruh Soviet di Afghanistan hilang, akhirnya mereka ikut ngebantu. Dan ya udah, jadi terjalin deh tuh kerjasama antara tiga pihak ini. Di mana Amerika mereka bakal masuk persenjataan ke Pakistan dan Pakistan nantinya bakal nyalurin persenjataan ini ke kelompok Mujahidin. Udah tuh jadi segitiga mematikan tuh. Terus nggak cuma Pakistan sama Amerika, beberapa negara Timur Tengah juga ikut ngasih bantuan ke kelompok Mujahidin. Kayak Arab Saudi, Kuwait, Libya, Mesir, sama Turki yang juga nyuplai persenjataan dan kebutuhan para mujahidin. Bahkan beberapa negara Eropa juga kayak Inggris sama Swiss, bahkan Cina, mereka juga tuh ikut ngebantu ngasih persenjataan loh buat mujahidin. Banyak banget yang bantuin ya. One of the most closely guarded secrets of the Cold War was America's role in supporting Afghan warlords known as the Mujahideen. The official story is that America backed these fundamentalists in response to the Soviet invasion of Afghanistan in December 1979. Tapi ternyata dengan semua bantuan ini, kelompok Mujahidin tuh tetap ngalamin kesulitan buat ngelawan pasukan Soviet yang emang punya persenjataan lebih lengkap dan punya alur komando yang lebih proper. Ya gimana, yang satu militer negara, yang satu masyarakat sipil yang memberontak. Ya jelas kalah jauh lah. Akhirnya ya satu-satunya cara yang bisa dilakukan buat ngelawan Soviet ya dengan perang gerilya. Dan ternyata perang gerilya ini hasilnya oke loh. Nih, walaupun Soviet udah ngelakuin berbagai serangan, bahkan bisa dibilang pasukan Soviet tuh selalu menang di berbagai pertempuran, tapi taktik gerilya kelompok Mujahidin tuh terbukti efektif loh. Mereka pelan-pelan bisa melemahkan pasukan Soviet. Bahkan setelah mereka ngedapetin rudal anti pesawat dari Amerika dan negara lainnya, mereka tuh jadi bisa ngancurin berbagai kendaraan tempur, termasuk helikopter militer miliknya Soviet. Dan ternyata melemahnya armada udara Soviet ini tuh ngebikin kekuatan militer Soviet jadi timpang banget. Karena ternyata selama ini mereka tuh make heli buat ngasih perlindungan pasukan daratnya. Jadi biasanya Soviet tuh sebelum pasukan daratnya masuk, itu heli-heli tempurnya tuh bakal nyisir wilayahnya dulu. Buat mantau, buat ngenalin ini wilayahnya kayak apa, ada pasukan gerilya gak di situ. Biasanya tuh gitu tuh. Nah, karena heli-heli ini berhasil dihancurin kan, akhirnya pasukan Soviet yang mau nyerang gerilyawan Mujahidin, mereka jadi nggak punya backingan di udara dong. Yang akhirnya ngebikin mereka jadi ngambil resiko lebih banyak. Nah, kondisi yang makin susah di Afghanistan ini akhirnya ngebikin pihak Soviet mikir ulang buat ngelanjutin invasi ke Afghanistan. Apalagi diperkirakan korban tewas di pihak Soviet tuh udah mencapai 15.000 orang. Dan itu sebanyak itu yang tewas tuh, belum ditambah yang lukanya. Dan ya udah, akhirnya walaupun bisa dibilang selalu unggul dari pasukan Mujahidin di hampir semua pertempuran, endingnya Uni Soviet tetap harus ngaku kalah dan mundur dari Afghanistan di tahun 1989. Ya ini beneran menang rasa kalah ya. Oke. Almost a decade of Soviet bloodshed and battle ended 5 minutes ahead of schedule as the Soviet Army completed its retreat. Nah, tapi walaupun pasukan Soviet tuh udah ninggalin Afghanistan di tahun 1989, tapi konflik di Afghanistan tuh nggak kelar gitu aja loh. Perang antara Mujahidin sama pemerintah Afghanistan yang di-backing sama Soviet tuh masih suka terjadi sampai tahun 1991. Sampai Uni Soviet akhirnya bubar. Nah, di momen itu pemerintahan Afghanistan backingan Soviet juga akhirnya mereka tuh digulingkan dan digantiin sama Ahmad Shah Massoud, si pemimpin pasukan gerilya tadi. Nah, singkat cerita, walaupun kebanyakan tuh setuju sama naiknya Massoud, tapi ada nih kelompok yang nggak setuju sama naiknya Massoud ini. Dan akhirnya kelompok yang nggak setuju inilah yang bermuara jadi Taliban.
Muncul deh tuh di situ tuh Taliban tuh di bawah kepemimpinan Muhammad Mullah Umar yang juga nggak setuju sama naiknya Mas'ud. Dan akhirnya waktu itu bagian selatan Afghanistan dikuasain sama Taliban, sementara bagian utaranya itu bisa dipertahankan sama Mas'ud. Oke. Jadi gitu ternyata ya awal munculnya Taliban tuh ya. Oke. Terus di tanggal 9 September 2001, Mas'ud tuh akhirnya tewas dibunuh sama pasukan Taliban yang sebelumnya ngaku sebagai reporter. Nah, tewasnya Mas'ud ini kemudian ngebikin kondisi internal Afghanistan makin goyang nih. Nah, terus 2 hari setelah tewasnya Mas'ud ini, lu tahu dong ada kejadian apa dong? Di New York ada apa? Lu tahu dong? Ya gue yakin lu pasti tahu lah, udahlah nggak usah gue sebut lah. Dan dari kejadian itu mulai terekspos deh tuh kelompok-kelompok ekstrim bersenjata. Mulai dari Al-Qaeda, ISIS, segala macem kan mulai kebukanya kan dari situ kan. Dan akhirnya di situ sikap Amerika berbalik tuh. Amerika yang tadinya ngebackingin kelompok perlawanan Afghanistan, mereka jadi nargetin Afghanistan yang mereka anggap sebagai sarang teroris. Makanya kelompok-kelompok ekstrim bersenjata di Timur Tengah ini tuh banyak yang ngaitin kemunculan mereka tuh sama perang Soviet Afghanistan ini. Cuma ya kok bisa gitu ya? Kok bisa banget ya cuma selisih 2 hari doang ya dari terbunuhnya Mas'ud ya kejadian di New York itu ya? Ini kalau menurut lu gimana nih? Apakah ada hubungannya atau cuma kebetulan aja? Silakan komen. And this is the main Mas'ud headquarters, the place that Mas'ud was assassinated. By 2001, Mas'ud had become a prime target for the Taliban. Oke, sekian Learning by Going kali ini tentang perang Afghanistan Soviet. Yang ternyata ini efeknya sampai sekarang ya berasanya ya. Ya kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti